arus kas keluarnya ya 19 sampai 29, maka arus kas bersih dari aktivitas operasi per 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 aktivitas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan. Coba disorot lagi ke bawah, disorot ke bawah sampai kelihatan saldonya di sebelah mungkin. Nggak ada saldo di bawahnya kelihatan. Di bawah lagi, di bawah. Ah, ini dia. Kan? Jadi hasil akhir dari perhitungan saldo kas itu, saldo akhir kas itu sama dengan ini nilainya sama dengan di neraca. Akan sama di neraca. Jadi ini adalah sesungguhnya menguji kas secara tunai apakah sama dengan yang ada di neraca kas dan setara kas yang ada di laporan keuangan pada laporan posisi keuangan pemerintah daerah ya. Itu. Ini tujuannya. Kalau metode apa ini? Metode tidak langsung itu akan semua unsur-unsur dicatat dulu semua, misalnya gini. Piutang sudah ditetapkan misalnya piutang pendapatan distribusi, kan pada waktu retribusi ditetapkan itu adalah dicatat dulu piutang retribusi, baru pendapatan retribusi. Jadi dicatat berdasar akrual. Tetapi nanti ketika dihitung saldonya yang diterima itu berapa, maka itu akan menyesuaikan. Jadi akan sangat sulit digunakan kalau pada pemerintah daerah. Itu sebabnya laporan arus kas pemerintah daerah itu tidak menggunakan itu karena banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus dibuat. Karena pada akhir periode, ada akhir tahun anggaran, itu harus dilihat, dihitung secara terperinci mengenai misalnya tadi pada waktu penetapan anggaran, penetapan pendapatan distribusi misalnya 1 miliar, ya, tetapi kenyataannya setelah pada waktu ditetapkan itu kan piutang retribusi pada pendapatan retribusi. Berjalannya waktu, Januari sampai Desember lagi, maka yang diterima itu bukan 1 miliar, tapi hanya 800 juta. Itulah yang dia adjust masuk ke kemana? Masuk ke laporan arus kas yang nyata-nyata bisa diterima. Jadi ada saldo kas laporan realisasi anggarannya berapa, kemudian dia adjust berapa, sehingga kelihatan betul-betul arus kas tunainya ya. Itu satu. Kemudian ada perlakuan akuntansi yang bisa dianggap sebagai beban ya dalam suatu perusahaan atau pemerintah daerah. Penyusutan ya. Penyusutan itu hanya dihitung berdasarkan teknik akuntansi. Tidak ada uang yang keluar itu. Oleh karena itu nanti setelah laporan realisasi anggaran, defisit atau surplus itu, di situ akan dimulai laporan arus kasnya, baru di-adjust berdasarkan menyesuaikan berdasarkan transaksi itu. Tidak ada contoh yang diberikan secara khusus, tetapi kita bisa hitung. Kita bisa hitung. Karena contohnya penyusutan tadi bukan pengeluaran kas, hanya teknis akuntansi, makanya itu yang tadinya mengurangi biaya, beban pada sebagai beban pengeluaran di pemerintah daerah, padahal sesungguhnya itu hanya perlakuan dari teknik akuntansi. Oleh karena itu harus dikurangi, karena tidak ada unsur kasnya itu. Jadi tadi pertama piutang, tidak ada unsur berapa yang diterima itu yang di-adjust, maka yang lain dikeluarkan, kan? Itu laporan aktivitas operasi.
Ya, penyusutan juga bukan aktivitas dari biaya, dikurangi lagi kan? Begitu seterusnya sampai pada posisi terakhir saldo akhir kas. Kan ini kan begini. Saldo akhir kas di bendahara umum daerah, di bendahara pengeluaran ya, di berapa, kemudian saldo akhir kas di bendaharaan penerimaan berapa. Jadi kan di pemerintah daerah itu kan ada penerimaan bendahara pengeluaran dan ada bendahara penerimaan ya, seperti itu. Sehingga harus diuji berapa saldo kas yang ada di sana. Ya, saya kira itu ya. Nanti yang ada yang mau bertanya? Ini Wahyu Rudi di mana ini? Halo? Ada Pak, ada Pak. Rita Puspi Yanti. Ada yang mau bertanya? Ini nanti minggu depan kita sudah masuk pada Febriane ini. Febriane? Halo? Iya, Pak. Nggak kelihatan video Zoom-nya. Nah, sekarang minggu depan kita masuk pada penjurnalan. Ya. Itu kita akan bahas secara mungkin siapa yang persentase minggu depan? Kelompok 4, kita Pak. mulai masuk. Hah? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Jadi itu harus sudah mulai masuk pada analisis transaksi. Plus AP4. Dia bahas dulu mengenai apa ini? Transaksi tentang gimana kita akan mencoba mengisi semua yang sudah dijelaskan ini dari laporan 4 itu tadi. Ya. Seperti itu. Jadi coba dilihat struktur, harus dilihat ini pengelolaan keuangan daerah itu dengan mendasarkan pada Permendagri nomor 13 yang sudah lama, bagaimana struktur pengelolaannya kan. Di pemerintahan daerah itu kan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah itu adalah bupati atau gubernur atau wali kota. Ya, sehingga nanti pernyataan nomor 5 ya. Oh, pertanyaan ini, Pak. Ini yang akan dijelaskan. Hah? PSAP 4, Pak. Kesediaan. Oh. Sekarang yang dijelaskan baru ini apa? Oh, laporan arus Yang kas. dijelaskan yang baru? Laporan arus kas itu bab itu bab Catatan atas laporan keuangan. Nggak usah catatan atas laporan keuangan, langsung aja ke akuntansi persediaan. Ya, akuntansi persediaan. Dan ini sudah ada jurnalnya ini mungkin. Coba yang melakukan persentase dihubungkan dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi. Hah? Ada yang sudah di anu ya,
ada yang sudah diakui itu. Interpretasinya ini kan penunjuk umumnya, interpretasinya itu ada di pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor berapa? Ya. Supaya nanti di samping ini dibahas, kita akan lihat secara langsung berdasarkan penafsirannya. Di IPSAP ya, Pak? Penafsiran secara langsung mengenai. Coba dilihat itu kalau misalnya ada nggak? Yang saya dapat IPSAP-nya hanya sampai 4, Pak. IPSAP reses. Coba dicari lagi sampai, kalau saya tidak salah ada yang saya dapati. Oke ya, nanti dihubungkan saja ya. Tapi harus dihubungkan itu. Jadi jangan hanya ini, karena ini hanya petunjuk umum mengenai bagaimana melakukan, termasuk tadi arus kas, metode tidak langsung, itu ada di IPSAS itu. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah. Iya, ya. Oh, iya. Yang kelompok apa itu, kelompok 5 ya? Iya. Kelompok 4. Ini coba ini yang 4 apa ini? Sampai 4 saya dapat. Apa isinya ini? Apa ini isinya ini? Penyajian laporan. Dalam koreksi kesalahan ya. Iya, Coba nomor 1. Perubahan kebijakan. Saya dapat kok 12. Coba dicari lagi, saya dapat 12 saya. Sampai 12, Pak? Ya? Iya. Oh iya, Pak. Oke lah. Nanti minggu depan saya belum tahu, sudah menjelang Lebaran di situ ya? Belum. Iya, Pak, menjelang. Nanti ya. Sudah 10 hari terakhir Lebaran. Lebaran. Apa namanya? 10 hari. Pak, 1 minggu lagi, Pak. 10 hari terakhir Ramadan. Satu kali lagi ya? Iya, Pak. 1 kali lagi. Ya, Iya. Pak, minggu depan pas. Iya, oke lah. 1 kali lagi kita ujian baru itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes Ya. kemarin. Ya, oke. Jadi katanya kecil ya. Susah saja tertulis di pas tidak bisa dapatnya. Agak kecil memang tadi, Kakak. Tunggu. Saya ingin tahu. Hello guys. Wahyu Rudi. Welcome to dunia. Tahu. Wahyu Rudi absen. Kurang berisik, padahal masih ada tadi. Tadi yang